Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adi Chandra Kusuma dari Politeknik Negeri Malang. Untuk bahasan hari ini adalah trigonometri pertemuan yang kedua. Nanti akan dijelaskan mengenai dari aspek pengetahuan. Siswa mampu menyelesaikan persamaan trigonometri. Mahasiswa mampu menjelaskan trigonometri untuk rumus jumlah dan selisih dua sudut. Kemudian yang ketiga, mampu mengubah rumus perkalian ke rumus penjumlahan atau pengurangan. Kemudian mahasiswa mampu menjelaskan trigonometri sudut rangkap dan mampu menerapkan rumus-rumus trigonometri dalam kehidupan. Adapun dari aspek afektifnya memiliki tanggung jawab dalam menyelesaikan tugas, dan dari aspek psikomotorik dalam menyelesaikan tugas tadi mampu berpikir kritis untuk menyelesaikan kasusnya. Yang pertama adalah menyelesaikan persamaan trigonometri. Jika nanti diketahui sin X sama dengan sin alfa, maka kemungkinan X yang memenuhi adalah alfa ditambah K kali 360 derajat, di mana K ini adalah suatu integer, bilangan integer, atau X sama dengan 180 derajat min alfa ditambah K kali 360 derajat. Kemudian jika cos X sama dengan cos A, maka X sama dengan alfa ditambah K kali 360 derajat, atau X sama dengan min alfa ditambah K kali 360 derajat. Untuk tangen alfa X sama dengan tangen alfa, kalian gunakan rumus X sama dengan alfa ditambah K kali 180 derajat. Contohnya adalah tentukan himpunan penyelesaian persamaan berikut ya, dari 0 derajat sampai dengan 360 derajat. Untuk sin X sama dengan setengah dan cos 3X sama dengan setengah akar 3. Bahasan yang pertama adalah untuk sin X sama dengan setengah. Sin X sama dengan setengah diasumsikan adalah nilai setengah itu adalah sin 30 derajat. Ya, berarti berdasarkan rumus X sama dengan alfa ditambah kali 360, alfa kita ganti X sama dengan 30 derajat ditambah K kali 360. Ya, kita substitusikan K untuk 0. Ya, 0 kali 360, 0 berarti adalah X-nya 30 derajat. Jika K-nya 1, K-nya 1 dan seterusnya, itu akan melebihi batas soal, yaitu lebih dari 360 derajat. Coba saja misalkan K-nya 1. 1 kali 360 ditambah 30 itu lebih dari 360. Maka cukup untuk K sama dengan 0. Untuk yang kedua, X sama dengan 180 min alfa ditambah K kali 360. Coba kalian alfanya kita ganti 30, berarti 180 dikurangi 30 ketemulah 150 plus 360. Untuk K sama dengan 0, maka X memenuhi. Tapi kalau K-nya 1 itu tidak memenuhi, karena kalau 1 kali 360 sendiri adalah 360 ditambah 150 lebih dari 360. Maka yang mudah adalah himpunan penyelesaiannya 30 derajat dan 150 derajat. Untuk cos 3X sama dengan setengah akar 3. 3X sama dengan cos 30. Nah, berarti 3X sama dengan 30 kali K 360 ditambah dengan, nah karena ini adalah 3X, sedangkan soalnya adalah X sama dengan dibagi 3 adalah sama dengan 10 derajat ditambah K kali 180. K-nya 0 berarti X-nya 10. K-nya 1 berarti 120 ditambah 10 130. Untuk K-nya berarti 2 kali 120 240 ditambah 10 250. Nya 3 sudah lebih dari 60 berarti memenuhi. Nah, sekarang rumus X sama dengan min 30 ditambah 360 sama bagi, berarti min 1 derajat ditambah 120. Untuk K nggak memenuhi, karena berarti min 10 sedangkan dari 0. K-nya 1 berarti 120 ditambah 10 berarti 110. Kalau K-nya 2 240 ditambah min 10 230. K-nya 3 360 ditambah 10 350. Kalau K-nya 4 sudah tidak memenuhi. Ya. Kemudian maka
himpunan penyelesaian yang memenuhi adalah 30, 10, 110, 30, 230, 250, dan 300. Ya, contoh yang lain adalah misalkan di sini himpunan penyelesaian dari cos 2 cos kuadrat X dikurangi 3 cos X ditambah 1 sama dengan 0 untuk 0 sampai 360. Maka rumus ini ya nantinya, maka kita kan ini adalah bentuknya persamaan kuadrat. Kita misalkan cos X di sini adalah P, berarti 2P kuadrat kurangi 3P ditambah 1. Nah, untuk mencari akar-akar P-nya, bisa faktorkan 2P min 1 kali P min 1 sama dengan 0. Berarti 2P min 1 sama dengan 0, P-nya sama dengan setengah, dan P-nya sama dengan 1. Berarti ada 2P. Nah, kita coba cari X yang pertama dulu. Untuk P-nya setengah, berarti cos X. P-nya kan kita misalkan kembali lagi, cos X sama dengan setengah. Berarti cos X sama dengan cos 60. Rumus ini, berarti 60 ditambah kali 360. Untuk K-nya sama dengan 0, berarti X-nya 60. Ya, untuk K-nya 1 tidak memenuhi karena sudah lebih dari 360 nanti akan hasilnya. Sekarang untuk yang kedua, X sama dengan 60 derajat ditambah K kali 360. Berarti adalah kalau K-nya 0, min 60 tidak masuk, berarti langsung loncat ke K1. 1 kali 360 ditambah 60, berarti X-nya adalah 300. K-nya 2 sudah tidak memenuhi. Ya, kalau K-nya 2 sudah lebih dari 360. Nah, sekarang kalau sudah semua cos X sama dengan setengahnya, sekarang cos X sama dengan 1. Cos X sama dengan cos 0. Atau 0 kali K360. Yang memenuhi adalah ketika K-nya 0, 360. Tepat. Karena apa? Ada tanda sama dengan. Kecuali kalau tanda sama dengan yang ini nggak ikut, berarti nggak ada yang memenuhi. Kalau K-nya 1, ini K-nya, kalau K-nya, ini K-nya 1. Maaf. Nah, K-nya 2 udah lebih dari 360 tidak memenuhi. Maka himpunan penyelesaiannya adalah 60, 300, dan 360. Nah, untuk trigonometri, untuk jumlah dan selisih dan hasil dari perkaliannya. Ini ada beberapa rumus yang perlu kalian ingat ya, dimulai dari rumus hasil kali ke jumlah, ini perkalian ke trigonometri penjumlahan. Nah, kalau ini dari hasil jumlah ke kali, ini kan 2 kali sin kali cos, berarti kan kalau ini sin X ditambah sin Y, berarti plus operasi penjumlahan ke perkalian. Kalau ini perkalian ke penjumlahan. Nah, sedangkan ini adalah selisih atau sudut ya untuk jumlah dan sudut ini. Ya, kayak ini ada sin baik sinus, cos, dan tan. Nah, contohnya adalah seperti ini. Tentukan nilai tangan 75. 75 ini kan tidak sudut istimewa. Ternyata daripada menggunakan kalkulator, kita gunakan teori ini. 75 ini dibentuk dari 45, 30. Menggunakan alfa plus beta. Rumusnya adalah tangan alfa tambah tangan beta dibagi 1 min tangan alfa dan beta. Berarti tangan 5 ditambah tangan 10 dibagi 1 min tangan 5 kali tangan 30. Dengan 45 adalah 1 ditambah 1/3 akar 3 dibagi 1 min 1 kali 1/3 akar 3. Berarti hasilnya adalah plus akar 3 dibagi 1 min 1/3 akar 3. Karena ini dikali 1 tetap. Penyebutnya disamakan, dijadikan 3, berarti 3/3. 1 ini 3/3, begitu yang di bawah. Kalau ada bentuk penjumlahan dibalik, ya, kita boleh coba juga akar 3 min akar 3. Kita kali kawan, berarti plus akar 3 per 3 min akar 3 kali salawanya adalah 3 tambah 3 per 3 tambah akar 3.
kalian per 3 39. Ketemu dengan 9 ditambah akar 3 plus 3. Di bawah A min B plus A min B, A plus B. Berarti A kuadrat min B kuadrat. A-nya adalah 3 kuadrat 9. Akar 3 dikuadratkan adalah 3. Berarti ketemulah 9 3, 12 plus 6 akar 3 dibagi 6. Dicoret 6-nya, berarti tinggal 2 plus akar 3. Nah, kemudian untuk contoh selanjutnya, oke, sebentar perhatikan nanti yang perlu kalian ingat di sini adalah rumus jumlah tadi, baik penjumlahan baik pengurangan. Sekarang kalau ada seperti ini, jika A tambah B pi per 3, pi per 3 itu berarti 180 bagi 3, 60 ya. Dan cos alfa kali cos beta 5 per 8. Pertanyaannya adalah cos alfa min beta. Nah, berarti kita gunakan, sebelum kita mencari cos alfa min beta, kita gunakan diketahui cos alfa ditambah beta untuk mengetahui nilai sin A sin beta. Karena di dalam mencari cos alfa min beta, kita sin alfa dan sin betanya. Oke, cos pi per 3 sama dengan cos alfa cos betanya saya ganti 5 per 8 min sin alfa sin beta. Berarti setengah ditambah 5 per 8 min sin alfa sin beta. Pindah alfa sin betanya setengah ke kanan, berarti 5 per 8 dikurangi setengah. Atau 5 per 8 kurangi 4 per 8 sama dengan 1 per 8. Nah, jika sin alfa sin betanya sudah ketemu, baru kita bisa mencari nilai cos A dikurangi beta, kurangi B. Rumusnya adalah cos A cos B ditambah sin A sin B. Ya, berarti cos A cos B-nya adalah 5 per 8 ditambah 1 per 8. Berarti adalah 6 per 8 atau 3 per 4. Kemudian untuk nilai sinus 75 ditambah sinus 15, ya, karena ini sudut dua-duanya sudut tidak istimewa, kita juga bisa menghitung dari rumus dari 2 sin jumlah dibagi 2 dikali cos selisih dibagi 2. Yaitu adalah 75 tambah 15 itu 90 bagi 2. Kemudian 60 dibagi 2. Atau 245 cos 30. Itu ketemunya setengah akar 2 kali setengah akar 3. Berarti 2 sama setengahnya dicoret, tinggal setengah akar 6. Ya. Contoh yang lain, 2 cos 135 ditambah sin 45. Nah, berarti di sini ada 2 cos 135 derajat, sin 45. Itu bisa diubah menjadi 2 kosin, berarti sin jumlah dikurangi sin selisih. Berarti sin 180 dikurangi sin 90 atau 0 kurangi 1. Berarti min 1. Lihat rumus slide sebelumnya. Untuk sudut rangkap, ya, ada 5 rumus. Sin 2 alfa, 2 sin alfa cos alfa, cos 2 alfa dari cos kuadrat min sin kuadrat alfa, cos 2 alfa bisa dijadikan 2 cos kuadrat min 1, cos 2 alfa sama dengan 1 min 2 sin kuadrat alfa, tangan 2 alfa, 2 tangan alfa per 1 min tangan kuadrat alfa. Misalkan diketahui sin alfanya 4 per 5, alfanya sudut lancip. Berarti kalau sin 2 alfa dan cos 2 alfanya adalah sin alfanya 4 per 5, y-nya 4, r-nya 5, berarti nilai x-nya dulu 5 kuadrat kurangi 4 kuadrat, 25 kurangi 16 akal 9 sama dengan 3. Berarti cos alfanya x per r 35. Maka bisa dicari 2 alfanya dengan 2 sin alfa cos alfa. Itu adalah 2 kali 4 per 5 dikali 3 per 5. Atau 2 kali 4, 8. 8 kali 3, 24 per 5. Nah, untuk cos 2 alfanya, cos kuadrat min sin kuadrat alfa, berarti apa? Itu 3 per 5 kuadrat dikurangi 4
per 5 kuadrat atau 9 per 25 dikurangi 16 per 25 min 7 per 25 untuk cos 2 alfa. Cosnya 3 ya. Nah, kemudian sederhanakan bentuk sin alfa min beta dibagi tangan alfa kurangnya tangan beta. Nah, bisa dinyalakan ya selisih ya cos B dikurangi cos sin B. Tangan itu lainnya A per cos A, tangan B sin per cos B. Inputnya disamakan yang bawah cos B, berarti jadilah sin A cos B cos A sin B. Maaf. Dibalik pecahan sin A cos B min cos sin B A cos per sin A cos B min cos A sin B itu dicoret ini, berarti hasilnya cos A cos B. Dalam trigonometri, nah, dua buah tegangan arus bolak-balik mempunyai harga V1-nya 200 sin 120 derajat, V2 200 sin 200 derajat. Berapa V total dari V1 dan V2? Total berarti V1 tambah V2 atau 200 sin 120 ditambah 200 sin 210. Ketemulah 200 kali setengah K3 ditambah 200 kali setengah. Atau ketemu 100 A3 dikurangi 100. Contoh yang kedua, balok terletak pada kemiringan alfa 37 derajat, sudut antara tangga dan lantai. Gaya beratnya diuraikan dalam gaya sin alfa dan W cos theta. Tentukan besar sudut theta dan ini ada gambar ilustrasi. Ada sebuah balok ya, terletak di tangga ini. Nah, yang lurus berarti W sin theta. Yang tegak lurus ini di W-nya. Kemudian ini tegak lurus terhadap benda, tegak lurus terhadap tangga ya, berarti adalah W cos theta. Nah, dan alfanya di sini. Nah, mempresentasikan bahwa ya, gambar 15B ini segitiga ADC dengan segitiga CBD ya, dengan siku-siku ini, maka ini adalah sebangun. Kalau sebangun berarti sudut A itu nilainya adalah sama dengan sudut B, yaitu besarnya 37 derajat. Tinggal kita ngitung sudut gamma. Karena besarnya nih ya, di sudut gamma sini kan ini siku-siku nih. Besarnya kan 90. Ini sudah terisi 37. Berarti 90 kurangi 37 adalah 53 derajat. Untuk materi hari ini saya kira cukup. Kalian dapat diskusi kelompok mengenai lembar kerja mahasiswanya. Jika ada hal yang masih kesulitan bisa ditanyakan. Adapun kesimpulannya adalah dari rumus hasil kali jumlah, perhatikan ini perkalian sin U cos W menjadi setengah kali sin jumlah ditambah sin selisih dan seterusnya. Begitupun juga untuk lengkap. Kemudian di sini adalah dari ke hasil kali ke jumlah, ini jumlah ke hasil kali dibalik. Ada untuk tugas-tugasnya dapat dilihat di lms.sc.polinema.ic.id. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.